Para permisa, hari ini kami akan banyak diskusi dan ini merupakan bagian podcast dari Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional. Kali ini topiknya adalah memperkuat keamanan siber sektor perbankan. Mengapa perlu ada perlindungan yang lebih baik? Teman-teman, Bapak Ibu sekalian, pengguna internet di Indonesia itu sudah mencapai 215 juta atau 78% dari populasi. Ini sangat luar biasa. Bahkan yang mengatakan kita secara persentase populasi lebih tinggi dari India, yang dulu sebelumnya India lebih tinggi dari kami. Nah, untuk itu juga ini mempengaruhi semua gaya hidup kita, kebiasaan kita, termasuk di sini adalah perbankan. Nah, ini berdasarkan data Bank Indonesia sepanjang bulan April 2023, nilai transaksi digital banking di dalam negeri Indonesia mencapai 4.264 triliun. Jika dirunut 5 tahun ke belakang dari 2018 sampai 2023 itu pertumbuhannya adalah 158%. Nah, ini sangat signifikan. Dan mayoritas emiten bank digital di Indonesia mencapai pertumbuhan sebanyak semester 1 2023 ini. Hal ini dorong tingginya margin bunga dan ekspansi kredit kepada nasabah. Ini yang diberitakan oleh pers dan juga dari Bank Indonesia. Salah satu bank digital yang foundernya adalah Pak Hairul Tanjung, yaitu PT Alobank dengan kode emitennya BBHI. Ya, kalau siapa nanti mau membeli sahamnya, ya mencatat suatu kinerja yang top. Laba bersih semester 1 2023 mencapai 43,5% sebesar 216 miliar 26. Dibanding periode yang sama tahun sebelumnya 150 miliar. Jadi ini tinggi sekali. Nah, ini membuat kita ada kabar baik karena kita mendapatkan suatu kemudahan, tapi di sisi lain ini ada juga kita harus jaga-jaga ya, selalu ada dua sisi mata uang begitu. Nah, Alobank ini terutama sukses karena dikomandangi oleh CEO yang andal, yaitu Pak Indra Utoyo. Nah, Indra Utoyo ini sudah 40 tahun di bidang teknologi informasi. Beliau lulusan Teknik Elektro Institut Teknologi Bandung tahun 1985. Lalu waktu di Telkom juga mengambil S2 di Imperial College London, ya, dapat Master of Science dan mengambil doktor di Universitas Indonesia bidang Strategic Management. Beliau hampir 15 tahun menjabat direksi BUMN, ya. 10 tahun di Telkom, mulai 2007 sampai 2012, Direktur Managing Director IT Solution Supply, lalu lanjut di periode keduanya menjadi Managing Director Strategic Portfolio PT Telkom 2012 sampai 2017. 2017 setelah itu selesai karir di Telkom, masuk ke sektor banking. Beliau menjadi Managing Director Digital IT PT Bank Rakyat Indonesia selama 5 tahun 2017 sampai 2022. Berakhir di BUMN, beliau tidak berhenti. Disambut dan diambil sebagai CEO Alobank starting 2022 Mei. Nah itu, jadi selama ini memang karirnya sangat moncer gitu istilahnya ya. Pak Indra juga anggota Dewan TIK Nasional dan juga advisory chairman dari Masyarakat Industri Kreatif Teknologi Informasi ya, yang dulu dimulai tahun 2008. Kita semua udah lama dan itu pada saat kita harus berjuang untuk sosialisasi. Waktu itu belum ada digital banking, tapi bagaimana mengawal orang supaya mengerti digital gitu ya. Nah itu. Nah untuk itu Pak Indra, saya punya beberapa pertanyaan yang saya rasa ini suatu pembelajaran kita bersama dari ahlinya gitu ya. Nah, tadi saya sudah katakan sektor perbankan telah berubah sering dengan pertumbuhan teknologi digital.
Tapi ada tantangan keamanan cyber sini. Banyak kita ada ancaman dan kejadian-kejadian, tapi kali ini khusus di sektor perbankan. Nah, apa saja serangan cyber yang sering dihadapi oleh sektor perbankan di Indonesia? Tolong Pak Indra. Ya, terima kasih Pak Ari untuk kesempatan sharingnya ya. Jadi terkait dengan apa saja serangan ya ataupun ancaman cyber di industri perbankan, ya memang digital ini kan membawa dua hal ya. Satu, memang membawa kemudahan, inovasi yang cepat begitu. Tapi di sisi lain juga resikonya lebih scary ya, artinya bertambah besar karena orang bisa melakukan tindakan kejahatan dari kejauhan, dari tempat yang tidak terlihat begitu ya, menggunakan teknologi. Nah, yang kita lihat yang menonjol memang ada dua tipe crime ya di perbankan. Satu memang yang computer related crime, satu lagi yang computer crime gitu ya. Kalau yang terkait dengan computer related crime itu biasanya karena adanya social engineering. Jadi memang aspek dari human ini memang salah satu faktor paling besar yang munculnya risiko cyber ya. Jadi karena orang itu gampang percaya, betul, kemudian juga kurang detail, terus makhluk emosional, jadi kebiasaan-kebiasaan terlanjur biasa, kemudian ada hal-hal yang social engineering, kemudian dibocorkanlah data-data pribadi dan sebagainya. Itu yang saya rasa paling banyak ya, karena adanya social engineering. Sekarang juga muncul dari para fraudsternya itu kan makin canggih juga, makin macam-macam modusnya, dan orang kemudian terlena, lupa kayak taruh ada APK ya, APK undangan nikah atau APK kiriman dan sebagainya yang tidak sengaja ditekan begitu, maka terus semua data pribadi, identitas itu apakah PIN, apa password terkait dengan aplikasi perbankannya menjadi terbaca. Nah, akhirnya orang kemudian bisa melakukan data breach ke sistem perbankannya seseorang. Itu yang saya rasa juga banyak. Yang kedua memang di sisi di samping social engineering adalah memang di sisi computer crime ya, yang banyak itu kan di data privacy ya, di data security, yang kita lihat fenomena data breach ya, itu karena ransomware ya, kemudian juga penetrasi kepada data yang kemudian dicuri oleh para fraudster, dan fraudsternya sendiri juga kita lihat sekarang makin canggih Pak Hari ya. Jadi mereka juga sebuah jaringan, sebuah sindikat, juga mereka terus berkembang cara-caranya menggunakan teknologi, bahkan juga sudah mulai dengan AI begitu ya. Nah, kalau kayak perbankan ini yang semakin digital, di mana bagi nasabah kan perlu kenyamanan dan trust ya. Dan itu oleh karena itu mereka juga melakukan cara-cara yang semakin maju ya. Misalnya sekarang dalam hal KYC-nya kan nggak perlu lagi datang fisik ke kantor ya. Dengan bank digital kan orang buka tabungan, kemudian juga ya bertransaksi itu semuanya dilakukan fully melalui perangkat mobile. Oleh karena itu pada saat-saat dalam hal onboarding atau dia melakukan face checking itu ya, itu kemudian mereka juga menggunakan cara-cara sintetik atau fake. Jadi kan sekarang dengan adanya generatif AI ini berkembang juga cara-cara melakukan penipuan. Sehingga waktu dia di onboarding, melakukan KYC begitu, mereka pakai wajah-wajah yang sebetulnya sintetik atau fake begitu untuk menerobos, kemudian masuk menjadi mendapat persetujuan kredit ataupun masuk sebagai nasabah. Itu yang juga kita lihat, dua hal itu yang menonjol ya, ancaman-ancaman terjadi di perbankan begitu Pak Ari. Ya. Jadi memang dengan adanya teknologi ini dengan terus berkembang ya, belakangan ini artificial intelligence, yang malah artificial intelligence ini menjadi lebih trending topik dibandingkan metaverse. Iya, iya. 2 tahun yang lalu metaverse kayaknya akan melejit, ternyata di tengah-tengah Meta, Microsoft segala macam men-switch priority-nya dari artificial intelligence karena melihat ada beberapa peluang dan juga ancaman. Ya, ini dia yang kita harus pikirkan ya. Pak Indah, saya sebenarnya juga di WhatsApp saya tuh banyak orang yang mau kenalan nama saya, gambarnya wanita-wanita cantik, tapi
kepala saya sebenarnya itu laki menurut saya. Saya nggak tahu ya, kita harus cerdas. Emang kita dituntut cerdas. Gitu. Dan bagaimana kita bisa lebih, menurut saya ini pribadi, kita bisa lebih, saya rasa kita harus banyak belajar juga. Ya, belajar, jangan begitu gampang terima, termasuk kebiasaan kita percaya pada hoax. Itu terimpact kepada bagaimana kita mudah dipengaruhi. Nah ini sehingga harus ada aturan atau pegangan gitu ya. Nah menurut Pak Indra, bagaimana sekarang peraturan kebijakan yang ada di negara kita sudah mengarah ke situ, khususnya di sektor perbankan, apa cukup atau harus kita lebih sempurnakan? Jadi memang secara semua dalam hal ini juga pemerintah gitu, regulator, semua arahnya mendukung kepada sistem keuangan digital. Yaitu didorong supaya tumbuh, juga mendukung pertumbuhan ekonomi digital. Ya, yang saya rasa ini sudah semakin besar dan kita sudah juga terbiasa sehari-hari. Sekarang kan e-commerce itu udah bukan hal yang baru ya. Orang belanja secara digital. Nah oleh karena itu dalam rangka mendukung akselerasi transformasi digital dari sistem keuangan perbankan ini, regulator juga kemudian menerapkan compliance yang lebih ketat lagi gitu, karena ini kan ingin mendorong pertumbuhan sistem keuangan dan juga ekonomi digitalnya, maka hal-hal yang risiko-risiko yang bisa menghambatnya harus betul-betul dikelola ya, supaya risikonya sekecil mungkin dan bisa dihilangkan begitu. Oleh karena itu memang kita lihat di sisi regulasi OJK begitu, BI sudah menerbitkan berbagai aturan-aturan baru terkait dengan keamanan, ya, peningkatan keamanan dan risiko keamanan digital ini, yang menerapkan juga berbagai persyaratan seperti maturity level yang harus dipenuhi oleh perbankan dalam hal nanti dia mengelola layanan digitalnya, yang harus terus ditingkatkan gitu, termasuk berbagai compliance-nya yang harus dipenuhi sebelum sebuah produk itu dipastikan bisa diluncur kepada market gitu ya. Itu yang kita lihat terus diterapkan, model-model defense yang semakin diminta lebih ketat, pengujian yang terus dilakukan, itu dipersyaratkan sekarang oleh peraturan regulasi seperti itu. Jadi itu yang kita lihat, dan saya rasa ini akan terus nggak berhenti untuk ditingkatkan, karena juga ancamannya juga terus berkembang gitu Pak Ari. Nah ini menjadi sebenarnya challenge sama persiapan sektor perbankan ya, menjadi lebih complicated dibandingkan waktu bank konvensional. Betul. Waktu bank konvensional yang lebih diprudentkan kepada nasabah. Sekarang pun produk yang akan di launch oleh digital banking juga harus diketahui oleh otoritas. Betul. Jadi memang ini di other side-nya, tapi at the end sebenarnya memberikan kita kenyamanan sebenarnya, dan ya, inklusivitas sebenarnya di sini. Tadi dan saya lihat juga banyak beberapa yang saya lihat ya, tolong saya dikoreksi, adalah banyak beberapa lender yang sebelumnya dengan cara konvensional tidak bisa, tapi dengan digitalnya memungkinkan ya. Mungkin ada pertanyaan, mungkin memang ada cara lain bagaimana bank itu melihat know your customer gitu ya. Saya pernah dengar ini, mungkin please correct me. Jadi beberapa itu bisa dilihat dari digital tracknya saya gitu di sosial media. Apa benar bisa dilacak dengan itu sehingga orang ini layak untuk jadi nasabah? Ya, jadi tadi benar banget yang Pak Hari sampaikan ya. Disiplin bank ini kan memang, bank adalah bank yang memang harus sangat disiplin dalam risk management, termasuk dalam hal credit scoring ya. Waktu kita memberikan sebuah pembiayaan gitu kan, itu sebuah persyaratan dari sisi karakter, dari sisi kemampuan dan sebagainya yang kita perlu analisa dari sebuah calon nasabah yang akan membiayai. Nah itu kalau dengan praktek-praktek yang lama kan memang caranya manual ya, dianalisa begitu ya. Nah begitu digital, proses credit scoring itu harus bisa dilakukan, modelingnya harus sudah bisa dilakukan untuk proses yang dilakukan secara digital tanpa lagi intervensi orang kan gitu ya. Maka model-model credit scoring seperti itu juga sekarang modelnya terus dikembangkan, belum ada yang standar sebetulnya. Nah termasuk tadi
Karena kan kita ingin tahu bahwa dia adalah calon nasabah yang betul-betul berkualitas, yang layak diberikan pinjaman, kemudian berapa levelnya yang kita bisa berikan, itu harus memerlukan data-data yang cukup ya untuk melihat reputasi ataupun histori dari seseorang. Nah, tidak semua orang juga punya data-data pernah minjam gitu kan ya. Nah, maka harus ada cara-cara baru, alternatif scoring atau inovatif scoring yang bisa memberikan gambaran atau cerita tentang bagaimana perilaku dalam aktivitas dia bertransaksi dan sebagainya. Karena itu sumber-sumber dari penentuan sebuah pembiayaan tidak hanya dari histori dia kredit, tapi juga dari berbagai sumber-sumber lain yang misalnya dari sisi bagaimana transaksi dia di e-commerce atau di telco begitu. Meskipun tidak ada data pribadinya, tapi kita diberikan skornya saja begitu ya. Oleh karena itu menjadi bahan-bahan nanti yang dipakai untuk menentukan seberapa kemudian kita bisa memberikan sebuah pembiayaan pada tingkat berapa begitu ya yang kita bisa berikan. Itu juga hal yang saya rasa dimanfaatkan tadi betul. Jadi scoring-scoring yang non tradisional kita harus kembangkan. Ini akan terus saya rasa semakin ya dikembangkan modelingnya, belum ada yang final tapi terus dievaluasi dari waktu ke waktu secara real time ya kita melakukan evaluasi seperti itu. Ya ini salah satu dari 5C ya, characters ya, karena yang lain condition of economic dan lain mungkin bisa pakai data sekunder. Tapi yang ini satu ini yang menjadi terobosan. Kalau dulu waktu saya melakukan peminjaman banking pertama tahun 90-an itu ya saya harus melakukan, saya paksakan saya minjem walaupun saya punya supaya punya track record gitu ya. Ini suatu yang menarik juga. Nah untuk itu juga berarti saya melihat juga ada sisi positifnya digital banking ya. Harusnya menurut saya, terutama untuk pelaku usaha mikro, Pak Indra ya, di mana pengalaman saya waktu saya membina tuh banyak pelaku usaha mikro tidak mencatat expense-nya. Dan kalau saya tanya berapa pendapat hari ini, perkiraan. Nah, saya rasa Pak Indra bisa sharing bagaimana melakukan di sini pendidikan sebenarnya. Karena financial literacy kita katanya sekitar 30% ya, Indonesia ini tidak baik sekali. Dan saya harap dengan adanya digital banking ini bisa mendidik mereka. Bisa Pak Indra sharing? Iya, jadi emang digital banking, sistem-sistem digital ini mestinya juga bisa diarahkan ya untuk bisa membangun pola-pola tadi disiplin dalam hal bagaimana sebuah usaha itu nanti harus dijalankan. Itu harusnya by system kita bisa menggiring para pelaku usaha terutama yang masih awal-awal ya untuk dia mengikuti sistem yang dibantu dengan digitize. Nah itu bagian dari mengeducate, karena kalau educate tanpa sistem ya mungkin kurang efektif ya, kita masih pembelajaran, training, klasikal dan sebagainya. Tapi kalau begitu itu dilakukan dalam sistem, tata kelolanya dikembangkan pelan-pelan begitu, maka itu akan menjadi sebuah kebiasaan yang digiring oleh sistem digital. Itu yang memang pelan-pelan seperti itu, waktu dia ini masukkan data dia, kemudian ini pelan-pelan lama-lama itu menjadi sesuatu yang melekat dalam keseharian dia dan itu membentuk disiplin ya sebagai sebuah usaha. Karena kan awal-awal pasti agak masih mix tuh antara dana pribadi dengan dana kantong untuk usaha begitu ya. Itu yang saya rasa memang hal-hal awal yang harus juga dimulai untuk financial literasi bagi masyarakat segmen mikro, ultra mikro. Itu mungkin salah satu upayanya Pak Ari. Jadi on the other way sebenarnya ini mendisrupsi mereka sendiri. Ya, selama ini maybe they are in the comfort zone melakukan itu, tapi nggak maju-maju juga. Kita dengar nggak pernah scale up ya. Nah sekarang kita ajarkan dengan scale up dengan bantuan itu. Nah saya rasa ini kenapa saya tanyakan ini, saya mengharapkan para pelaku mikro selain juga nasabah individual financial literacy naik, mereka juga lebih aware. Karena kenapa? Karena di sisi pengancamnya juga makin canggih. Betul. Dan beberapa penjahat itu tidak harus ngerti IT. Karena saya dengar
ada malware as a service. Betul. Ya, jadi saya udah tahu nih yang misalnya saya penjahat, saya mau bongkar di bank itu. Saya nggak perlu teknologi, saya bisa sewa. Ada yang bayar $100 per nembak gitu ya. Nah, bagaimana, apakah ini sudah terjadi di Indonesia dan bagaimana kita harus menghindari? Ya, saya rasa memang model-model ancaman terus berkembang Pak Ari, termasuk tadi tuh. Orang nggak perlu punya ilmu yang tentang cyber attack gitu, dia manfaatkan saja tools-tools yang sudah tersedia. Ada cyber attack as a service gitu ya. Itu berkembang di dunia, mungkin di black market sih sebenarnya tidak terbuka ya. Nanti bayarnya pakai Bitcoin dan sebagainya ya. Tapi itulah model-model yang sudah berkembang, di mana model-model inovasi di dunia hitamnya juga, mungkin jangan bilang inovasi, kalau inovasi artinya positif ya, kreativitas lah ya. Yang terjadi di dunia hitam juga terjadi. Oleh karena itu memang sekali lagi kita harus zero trust sebetulnya kalau di dunia digital ini. Kita nggak boleh melepaskan kontrol bahwa kita percaya pihak lain akan melakukan itu. Oleh karena itu harus selalu kembali kepada diri kita, kepada sistem kita untuk bisa memastikan bahwa apa yang nanti kita proses, kita kelola itu sesuatu yang sudah kita pastikan kita sudah punya kecukupan dari sisi manajemen risiko, termasuk risiko-risiko cyber yang nantinya bisa menimbulkan kerugian secara finansial ya dan juga reputasi. Nah itu saya rasa memang defense-nya harus di kita begitu ya. Defense-nya harus di kita, termasuk dimulai tadi dari Pak Hari bilang, dimulai dengan bahwa masuk ke era digital ini harus dengan kesadaran baru gitu. Jadi jangan terlalu gampang juga untuk percaya atau memberikan data-data. Jadi selalu ada mungkin culture of security-nya harus juga dibangun begitu ya. Itu yang mungkin setiap kita harus begitu, nggak hanya cuma ngomong, kita pun harus mengerjakan dalam keseharian kita begitu untuk membangun culture of security ya di era yang seperti ini, di era digital yang begitu gampang kita klik cuman gara-gara jempol kita jempol. Jadi para pelaku kriminal ini juga sering disebut sebagai malicious actors. Ya. Istilah keren, malicious actors. Yang saya katakan tadi, dia necessary harus ngerti teknologi karena ada yang provide teknologi itu. Nah ini yang saya rasa kita harus aware, dan kembali saya suka mengingatkan, this is business. Kita bukan parno atau don't trust, kita calculated the risk. Benar ya Pak? Betul. Ya. Kita calculated the risk, everything, penawaran itu harus kita calculate. Dan saya selalu katakan, tolong juga dikoreksi, kadang kita menemukan it's too good to be true. Apalagi di dunia bisnis, nggak mungkin kamu akan dapat sekian. Itu pancingan-pancingan dan itu. Jadi itulah cara-cara mereka, dan mereka kenapa menyerang kelompok masyarakat? Karena tahu itu marketnya. Nah ini bagaimana Pak Indah, apakah juga pernah terjadi di Bank Alobank seperti itu? Ada yang kena menjadi victims dari seperti itu? Ya, jadi memang kami kan ini ya bank digital yang memang dalam hal ya onboarding, pengajuan pinjaman itu semua totally digital gitu. Nah kalau memang awal-awal itu semua sebuah proses iterasi ya. Waktu kita menawarkan atau meminta customer mendorong customer untuk membuka tabungan dan sebagainya itu. Nah kadang-kadang ada pihak-pihak partner begitu yang juga dia manfaatkan misalnya satu device dipakai beberapa nomor gitu ya. Kemudian bagaimana ini ada bonus, kemudian bonusnya kemudian di misuse dan sebagainya. Itu kan hal yang memang terjadi. Oleh karena itu sistem untuk menjaga mengitukan kita terus pelajari dan kita tutup berdasarkan dari pengalaman di lapangan seperti itu ya, karena customer itu yang kita sasar kan siapa yang punya handphone, jadi siapa aja sebenarnya bisa. Jadi ada yang masih polos-polos gitu ya, dia dibukain rekening kadang-kadang gitu ya, terus passwordnya dimasukkan oleh orang gitu, oleh ini, terus dia percaya. Itu yang kita terus kemudian harus melakukan edukasi yang semakin sering untuk dengan berbagai metode ya, supaya mudah ditangkap juga, supaya jangan juga sharing-sharing
data atau handphonenya diserahkan pada pihak lain, itu juga hal-hal yang terus harus diingatkan, diedukasi melalui berbagai media, apakah itu video ataupun sosialisasi yang kita harapkan kemudian membuat mereka lebih aware ya terhadap menjaga datanya, menjaga device-nya begitu. Itu antara yang kita juga alami, Pak Ari. Berikutnya saya sempat baca bahwa para malicious actor ini ya kirim virus atau whatever, reaksi bermacam. Ada yang instan, ada yang mengendap dulu beberapa lama, baru melakukan serangan besar. Nah, apakah yang terjadi di Indonesia ini yang kedua atau yang pertama gitu? Karena saya dengar, meledaknya sebenarnya dia sudah ada berminggu-minggu katanya di situ. Nah, ya. Jadi kalau yang seperti itu mereka pasti jaringan, Pak ya. Oke. Dan mereka sudah selalu melakukan scanning dari sistem di Indonesia ini, mana yang punya kelemahan-kelemahan tuh dia coba selalu scanning begitu. Nah kemudian masuk gitu ke dalam sistem dan dia ya kayak MacGyver gitu masuk ke dalam, kemudian dia di dalam, kemudian dia buka-buka pintunya di dalam, kemudian nanti pada saatnya diledakkan gitu ya. Itulah cara-cara yang memang juga dipakai oleh para attacker ya. Mereka jaringan yang kemudian dengan sebuah proses, sebuah teknologi yang dia pakai untuk melihat berbagai macam kelemahan. Kelemahan itu bisa karena gini, bank-bank itu kan macam-macam teknologinya, ada yang sudah dipakai lama gitu, obsolete, nggak disupport sama vendornya begitu. Nah itu titik-titik di mana ada security hole yang dia coba manfaatkan. Itu juga hal yang dimanfaatkan, di leverage ya oleh para fraudster dari sebuah sistem perbankan tentu yang seksi-seksi gitu ya. Itu coba di scanning untuk masuk ke dalam. Kemudian masuk ke dalam, dari situ nanti dia tunggu tanggalnya, dia ledakan begitu. Itu yang kemudian kita kenal dengan ransomware ya. Ya itu seperti itu. Jadi tiba-tiba sistem jadi dikunci kecuali dia mau bayar tebusan nanti baru dia buka gitu. Nah tadi menyebut sistem yang sudah obsolete tinggal bisa masuk. Saya teringat satu laporan bahwa cyber security readiness oleh Cisco. Iya. Nah ini lucu nih dari laporan itu. Ternyata less development country untuk companies lebih ready dibandingkan perusahaan-perusahaan di developed countries. Nah lucu ini. Jadi dibilang kayak Indonesia itu 32%. Amerika hanya 12%, Jepang bahkan 7%. Katanya itu karena di development countries kayak kita itu lebih banyak memakai teknologi ERP baru, yang lebih baru, lebih siap. Sedangkan yang sudah itu sudah lama. Bagaimana Pak Indra bisa jelaskan dulu? Kita juga sempat bikin ERP 20-30 tahun yang lalu kalau masih ingat ya. Mungkin mereka masih pakai. Apa betul? Ya saya mungkin tidak bisa mengkonfirmasi, tapi kira-kira memang fenomena-fenomena, karena kan ada sebuah ekonomi atau sebuah perusahaan yang sudah duluan menggunakan sebuah sistem IT begitu. Nah, pasti ada resiko dari sebuah legacy system ya. Sistem legacy itu biasanya teknologinya teknologi yang sudah lama begitu karena sudah dipakai juga beberapa tahun sebelumnya. Sementara perkembangan dari features-nya juga berkembang, kemudian pola-pola risiko security-nya juga berkembang. Nah pada saat seperti itu maka teknologi yang lama yang masih dipakai tapi teknologinya tertinggal menjadi ada lubang yang loopholes yang kemudian itulah yang dimasuki oleh attacker. Kira-kira seperti itu sih, dan saya juga pernah mengalami seperti itu juga. Masih ada 2 pertanyaan, tapi satu pertanyaan sebelum terakhir. Saya ingat Pak Indra pernah nyebut mengenai seberapa secure-nya di cloud system yang di public atau yang dipunyai sendiri. Bagaimana Pak Indra rekomend yang punya sendiri atau di public dan tingkat security-nya seperti apa? Saya ingat Pak Indra pernah cerita itu. Bisa di-share kembali. Oke. Jadi sebetulnya memang kan kalau pengembangan dari infrastruktur ya, karena digital ini kan dia sebetulnya sesuatu yang nggak ada honeymoon sih Pak. Begitu dia aplikasinya bagus, simple dan disukai oleh
customer kemudian dia pertumbuhannya cepat gitu ya, dan oleh karena itu membutuhkan infrastruktur yang juga cukup scalable. Maka era digital ini membutuhkan teknologi semacam cloud. Ya, cloud itu kan sangat scalable, fleksibel untuk bisa mengantisipasi perkembangan kebutuhan kapasitas ya, jauh lebih composable, mudah disesuaikan dengan kebutuhan yang berkembang. Nah, terkait dengan public cloud atau private ini sebetulnya kan itu adalah teknologi gitu ya. Ya. Nah, kembali sebetulnya kepada tadi saya katakan kita harusnya zero trust. Jadi kita yang harus memastikan bahwa semua proses sistem itu sudah ada kecukupan kontrol, kecukupan security, defense dari proses maupun teknologinya sudah kita berikan begitu ya. Nah, jadi tidak bisa dikatakan bahwa cloud public itu tidak secure, atau tidak bisa dikatakan bahwa yang private itu lebih secure. Belum tentu. Itu sangat tergantung dari seberapa kita punya disiplin dari manajemen risiko yang kita terapkan ya, dan kita terus evaluasi, nggak pernah berhenti, kita juga perbaiki dari sisi prosesnya, tools-toolsnya yang bisa semakin siap menghadapi ancaman baru. Nah, itu yang mesti dipastikan. Jadi ya kalau kita lihat penyedia-penyedia public cloud kan yang top-top ya, ada Amazon, ada Google Cloud, ada Microsoft itu Azure begitu ya. Kan semua buktinya penggunanya banyak dan perusahaan-perusahaan besar gitu kan. Kalau mereka nggak secure ya udah ditinggal sebetulnya kan. Betul. Berarti kan bukan karena itu. Nah, jadi artinya lebih kepada bagaimana kita sebuah perusahaan begitu untuk betul-betul memastikan bahwa kita dalam aplikasi yang kita taruh atau data yang kita taruh itu betul-betul sudah ada kecukupan dari sisi proteksinya, security-nya, ya, manajemen risikonya, sehingga kita bisa pastikan dia cukup aman ya, untuk security maupun proteksi terhadap data-data yang sensitif. Itu sih Pak, jadi lebih ke manajemen risiko yang harus diterapkan. Ya. Whatever is public cloud atau private cloud ya. Oke, ini sebagai pertanyaan terakhir dan merupakan summary dari semua yang Pak Indra sudah share. Jadi untuk menangani ini ada dua. Bagaimana yang sudah disiapkan oleh dunia perbankan dan bagaimana sikap pribadi kita sebagai pesan terakhir agar para pemirsa dan saya juga ingat. Ya. Silakan. Ya, kalau bagi perbankan ini kan memang bisnis trust ya. Dan kita harus memastikan bahwa nasabah itu kemudian dia trust untuk menggunakan layanan perbankan digitalnya. Ya, oleh karena itu sebagai bank kita harus terus ya, kita juga bersyukur nih berbagai macam undang-undang sudah hadir ya, seperti undang-undang perlindungan data pribadi kan akhirnya muncul ya, karena itu kan sesuatu yang sudah sangat ditunggu dan urgent diterapkan saya rasa di hampir semua ekonomi, untuk ada kepastian dari bagaimana bahwa kita semua harus menjaga data-data, terutama perlindungan data pribadi dari nasabah kita. Nah, itu sudah lahir, kemudian juga undang-undang cyber, kemudian peraturan pemerintah tentang cyber security juga sudah ada, regulator juga. Saya rasa itu adalah sangat membantu, dan ini penting nanti untuk kita pada akhirnya bisa menghadirkan sistem keuangan yang berintegritas, ya. Jadi sistem berintegritas membuat kita nanti nasabah merasa trust untuk melakukan transaksinya di sistem keuangan. Oleh karena itu, kita juga di perbankan nggak pernah berhenti untuk terus meningkatkan sistem keamanan kita, ya, membuat defense yang semakin kuat, tapi juga melakukan respon jika terjadi sesuatu dengan harus sangat cepat, dengan menekan semua risiko sebesar mungkin untuk bisa recovery. Nah, ini pengujian teknologi, proses, people ini harus nggak boleh berhenti untuk di-upgrade ya, dari teknologinya terus kita kembangkan, kemudian prosesnya kita perbaiki ya dengan standar-standar best practice, ada ISO 27001 yang terus juga berkembang, dan juga talentnya juga harus terus dikembangkan kompetensinya supaya juga aware dan siap relevan dengan menghadapi ancaman-ancaman baru. Itu di sisi perbankannya ya Pak ya, untuk kita nggak pernah berhenti untuk terus meningkatkan
sistem keamanan, baik aspek people, proses dan juga teknologinya. Nah, terkait dengan sisi nasabahnya pihak eksternal, karena tetap kelemahan terbesar adanya di human, ya. Oleh karena itu juga kita bersama-sama sebetulnya nggak bisa sendirian ya. Bagaimana menghadapi ancaman risiko cyber ini harus bersama-sama seluruh ekosistem karena ancamannya kepada ekosistem. Oleh karena itu harus melakukan kolaborasi karena sekarang sudah eranya open kolaborasi, open banking ya, di mana kita bank juga berkolaborasi dengan e-commerce, dengan fintech, dengan bank lain. Oleh karena itu satu titik lemah akan menjadi kelemahan dari sebuah sistem layanan. Nah, oleh karena itu maka kolaborasi dengan eksternal juga terus dilakukan secara bersama-sama untuk memprotek customer kita ya. Customer protection menjadi semakin penting melalui berbagai upaya kolaborasi baik regulator, para pemain maupun market enablers ya, dunia pendidikan dan sebagainya. Nah, yang paling penting juga adalah pada si individu ya. Individu ini bagaimana para nasabah begitu ya. Satu, kita terus nggak berhenti untuk membangun kesadaran, melakukan edukasi yang kita lakukan terus-menerus dan dilakukan juga oleh seluruh ekosistem. Kita bareng-bareng juga untuk mengedukasi supaya mengingatkan kembali karena pattern-pattern dari ancaman yang berkembang. Kemudian juga kita melakukan berbagai macam ini namanya metode-metode yang berkembang ya. Metodenya tidak satu model tapi juga banyak model begitu. Dan terus kita meningkatkan namanya identity governance, bagaimana nasabah juga harus mulai makin disiplin mengelola, jangan terlalu gampang percaya ya, jangan hanya merefer kepada yang betul-betul situs ataupun site-site yang betul-betul legal gitu ya. Selalu ada sense of apa tadi kalau Pak Ari bilang agak parno gitu ya, jadi itu yang harus juga dikembangkan. Jadi sisi kita educate tapi di sisi nasabah harus dibangun sense of security tadi ya, untuk jangan gampang-gampang untuk memberikan data atau klik apapun ya. Itu yang terus kita juga terus lakukan ya. Baik, ini message dari Pak Indra. Jadi ini kita bicara security, banking security, cyber security ini sebuah ekosistem. Di atas ada regulator, ada penegak hukum, ada perbankan dan ada nasabah, terutama nasabah. Nah, pesan saya adalah kerjakan what you can control. Ya, dalam ini kita pribadi tadi Pak Indra sudah menulis, kerjakan itu dulu ya itu. Dan saya baca sebagian besar terobosan dilakukan karena kelengahan dari si pemegang. Jadi kembali kita bisa most of the problem itu kita bisa tangani sebenarnya ya. Jadi itu sekarang pegangan. Nah, terima kasih sekali Pak Indra sudah sharing dan itu menjadi pegangan untuk kami ya, untuk para nasabah. Tolong itu dilaksanakan sehingga kita aman dari gangguan. Terima kasih sekali Pak Indra. Terima kasih Pak Ari atas sharing ini. Semoga nanti lain kali kalau kita ada teknologi baru ini baru kita diskusikan lagi demi untuk kepentingan semua ekosistem dan untuk security dan kedaulatan bangsa Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.